Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-41, yaitu zakat emas dan juga perak. Dan kita masih dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala Dhaw'il Kitab was Sunnah. Dalam bab ini terdiri dari beberapa bagian. Maksudnya zakat emas dan perak ini memiliki sub-sub pembahasan. Bagian pertama kita percepat ya karena waktu kita singkat. Hukum zakat emas dan perak dan dalil yang menetapkannya. Zakat wajib ditunaikan pada emas dan perak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Masya-Allah, ini ancaman yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ini dalam surah At-Taubah ayat 34. Dan tidaklah diancam dengan hukuman ini kecuali orang yang meninggalkan kewajibannya. Jelas ya. Jika memang zakat emas dan perak tersebut tidak wajib, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengancam mereka dengan ancaman seperti ini. Diberikan mereka azab yang sangat pedih. Dan juga kewajiban zakat emas dan juga perak berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa zahruhu kullama baradat ruddat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yaqdiyallahu bainal ibad." Masya Allah, ancaman yang sangat kuat. Artinya tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, melainkan apabila hari kiamat tiba, dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu ia dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu dia disetrika dengannya pada lambungnya, pada keningnya dan juga punggungnya. Setiap kali ia dingin, maksudnya dingin apa tadi? Lempengan besi tadi, maka ia dikembalikan panas seperti semula untuknya pada suatu hari di mana kadar lamanya seperti 50,000 tahun, sehingga Allah menetapkan keputusannya di antara para hambanya. Masya Allah. Jadi orang yang sudah mencapai nisab emas ataupun perak dan tidak membayar zakatnya, ini ancaman bagi mereka. Nanti di hari kiamat Allah buatkan lempengan besi dan dipanaskan di neraka Jahannam dan disetrikakan ke tubuh mereka, ke wajahnya, ke dahinya, ke punggungnya, disetrikakan. Bayangkan betapa panasnya besi yang dibakar di neraka Jahannam. Kita kadang setrika saja mengenai anggota tubuh kita sudah kita merasakan kepanasan. Bayangkan jika yang dipanaskan itu besi di neraka Jahannam, betapa panasnya. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kewajiban membayar zakat emas dan perak merupakan ijma' para ulama, ijma' para sahabat. Juga berdasarkan ijma', muallif menyebutkan sini, juga berdasarkan ijma' para ulama bahawa di dalam 200 dirham terdapat kewajiban zakat sebesar 5 dirham, dan bahawa emas apabila mencapai 20 mithqal dan harganya senilai dengan 200 dirham, maka zakat wajib ditunaikan padanya. Jelas di sini.
kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah kepada bagian yang kedua, kadar zakat emas dan perak. Jadi emas dan juga perak ini memiliki kadar ukuran nisabnya. Kadar zakat yang wajib untuk emas dan perak yaitu 1/4 dari 1/10. Kita sederhanakan bahasanya adalah 1/4 dari 1/10 itu berapa? Yaitu 2,5%, ya. Maksudnya di dalam setiap 20 dinar emas, setiap 20 dinar emas terdapat kewajiban zakatnya 1/2 dinar. Maksudnya setengah dinar. Sedangkan nominal harta yang lebih dari batas nisab maka zakatnya menurut perhitungan tersebut, atau 2,5%, baik banyaknya atau sedikitnya. Umpamanya hartanya 100 juta itu sudah mencapai nisab, ya. 100 juta umpamanya. Jadi 2,5 dari 100 juta itu 2 juta, umpamanya 2.500.000, itulah yang dia keluarkan. Kemudian pada setiap 200 dirham dari perak terdapat kewajiban zakat 5 dirham. Sedangkan nominal harta yang lebih dari batas nisab maka zakatnya menurut perhitungan tersebut 2,5 berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat tentang zakat, ya. Rasulullah mengatakan wa fir riqqah kullu mi'atai dirhamin rubu'ul usyur. Pada zakat perak setiap 200 dirham terdapat kewajiban zakatnya 1/4 dari 1/10. Artinya adalah 2,5%. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mengetahui nisab emas 20 dinar. Sedangkan perak adalah 200 dirham. Jadi jika sudah tercapai 200 dirham maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Dan juga ketika sudah mencapai 20 dinar harta kita emas, ya, maka wajib kita untuk mengeluarkan zakatnya. Dan juga ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laysa 'alaika syai'un ya'ni fi adh-dhahab hatta yakuna laka 20 dinara. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu mithqal." Artinya adalah tidak ada kewajiban zakat apapun atasmu, maksudnya pada emas, sehingga kamu memiliki 20 dinar. Lalu bila kamu memiliki 20 dinar dan genap 1 haul, maksudnya sudah 1 tahun, dia memiliki 1 dinar itu mulai tanggal 20 Safar. Kemudian 1 tahun selanjutnya 20 Safar lagi. Itu dianggap 1 haul, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya. Maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat setengah mithqal. Setengah mithqal tadi jelas, ya, 2,5%. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfa mithqal. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil setengah mithqal dari setiap 20 mithqal. Jadi jika seorang itu memiliki 20 dinar umpamanya, jadi Rasulullah mengambil zakatnya setengah dinar. Jadi dari 20 dinar itu diambillah setengah dinar zakatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak memperbanyak contohnya, ya. Yang jelas jika sudah tercapai emas 20 dinar, kira-kira 20 dinar itu berapa gram? Kira-kira dia 85 gram. Jadi kita kalikan harga emas saat ini umpamanya. Harga emas saat ini 85 gram. Kita harga 1 gram umpamanya 500.000, atau kita lebih permudah, ya, kita buat 100.000 umpamanya satu gram emas. Tapi saya yakin jauh harganya, tidak 100.000. Untuk mempermudah kita mengalihkannya umpamanya 100.000 1 gram. Jadi 85 gram berarti 80 atau 8.500.000 umpamanya, contohnya 8.500.000. 85 kali 100.000. Jadi 88.500. Tapi yang jelas
lebih tinggi dari ini nisabnya. Ini untuk memudahkan kita berhitung ya. 8.500.000 sudah sampai nisabnya umpamanya. Jika harga 1 gram 100.000, tapi harga 1 gram emas itu 500.000 atau 700.000 atau sekitarnya. Yang jelas setiap waktu dia berbeda-beda. Maka kita hitung. Jika ada emas kita sampai 85 gram, kita hitung tanggalnya, umpamanya tanggal sekarang, tanggal 1 Rajab umpamanya, tanggal 1 Sya'ban umpamanya. Kita hitung sampai tanggal 1 Sya'ban berikutnya, jika masih berupa atau sama dengan itu atau bahkan bertambah, maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. Dan jika lebih dari 85 gram, menghitungnya lah kita tambahkan. Umpamanya dia punya emas 100 gram. Jadi nilai 100 gram tersebutlah dikeluarkan zakatnya 2,5%, bukan 85 gramnya. Ya, ditambahkan seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah ke bagian yang ketiga, syarat-syarat zakat emas dan juga perak. Disyariatkan untuk wajibnya zakat pada emas dan juga perak syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah mencapai nisab, mencapai ukuran yang sudah ditentukan oleh syariat, yaitu 20 mithqal untuk emas, 20 dirham ya. Berdasarkan hadis Ali, "Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi adh-dhahab hatta yakuna laka 20 dinara. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu mithqal." Artinya, tidak ada kewajiban zakat apapun atasmu, maksudnya pada emas, sehingga kamu memiliki 20 dinar. Lalu bila kamu memiliki 20 dinar dan genap 1 haul, 1 tahun ya, maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat setengah mithqal. Atau 20 dinar sama dengan 85 gram. Ini yang kita katakan tadi ya. 20 dinar sama dengan 85 gram. Jika kita memiliki 85 gram umpamanya per tanggal 1 Safar 1441 Hijriah, kita hitung sampai setahun kemudian tanggal 1 Safar lagi 1442 Hijriah, maka kita hitung zakatnya, kita keluarkan. Untuk nisab atau ukuran perak adalah 200 dirham berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laysa fi maduna khamsi awaq shadaqah." Pada perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat. 5 uqiyah ini adalah sama dengan 200 dirham. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham, maka 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fir riqqati rubu'ul usyur. Fa in lam takun illa 90 wa 100 falaysa fiha syai'un illa an yasha'a rabbuha." Artinya di dalam perak terdapat kewajiban zakat 1/4 dari 1/10 atau 2,5%. Lalu bila jumlahnya tidak lain kecuali 190, maka di dalamnya tidak ada kewajiban zakat apapun kecuali bila pemiliknya berkenan. Ya. Jadi nisab atau ukuran zakat perak itu 200 dirham. Jika ada seorang memiliki umpamanya 190, dia belum wajib membayar zakat, kecuali memang pemiliknya mau membayar. Para ulama berijma' bahwa nisab perak adalah 5 uqiyah atau 200 dirham, dan nisab emas adalah 20 mithqal atau 20 dirham atau setara dengan 85 gram emas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang pertama tadi kita katakan mencapai nisab, mencapai ukuran yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat-syarat umum lainnya yang telah dijelaskan berkenaan dengan orang yang wajib membayar zakat, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, berputarnya haul atau sampainya haul. Pembahasan ini telah disebutkan sebelumnya. Jelas ya. Syarat yang kedua ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke bagian keempat. Penggabungan emas kepada perak. Apa maksudnya? Menggabungkan emas ke perak zakatnya.
Di sini akan kita jelaskan, muallif menyebutkan tidak boleh digabungkan antara emas dan perak untuk menyempurnakan nisab. Menurut pendapat yang sahih, tidak dibolehkan menggabungkan antara nisab emas dan juga perak. Karena keduanya adalah dua jenis yang berbeda, sehingga salah satunya tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Seperti unta umpamanya dengan sapi pada hewan ternak, dan begitu juga jawawut dengan gandum pada bahan pangan. Meskipun tujuan keduanya sama, untuk unta dan sapi adalah hewan yang berkembang biak, sedangkan untuk jawawut dan juga gandum adalah makanan pokok. Jadi tidak bisa digabung. Seperti itu juga emas dan juga perak tidak bisa kita gabungkan untuk menyempurnakan nisabnya umpama, tidak dibolehkan. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laysa fi maduna khamsi awaq sadaqah." Pada perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakatnya. 5 uqiyah itu kita katakan tadi sama dengan 200 dirham. 1 uqiyah 40 dirham. Dari pendapat bolehnya menggabungkan antara emas atau perak untuk menyempurnakan nisab tersebut, maka mengharuskan wajibnya zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah bila ada emas yang bisa melengkapi nisabnya. Jelas ya, umpamanya seorang mempunyai emas 80 gram, masih kurang 5 gram lagi, maka dia gabungkan sama dirham umpamanya, sama perak, biar sempurna 85 gram. Itu tidak boleh. Jika kita membolehkannya, maka kita seolah-olah membolehkan menzakati perak yang kurang dari 200 dirham. Ini kata muallif di sini. Sementara hadis ini mencakup kondisi ketika seorang memiliki emas yang bisa menyempurnakannya 5 uqiyah perak, atau tidak bisa menyempurnakan 5 uqiyah, yakni mencakup keduanya. Jadi intinya, jika kita punya emas belum mencapai nisab atau ukuran yang sudah dijelaskan oleh syariat, maka kita tidak boleh menggabungkannya dengan perak sehingga nisabnya bisa, tidak bisa. Jadi yang jelas, jika kita punya emas 20 dirham, wajib bayar zakat jika sudah sampai haul. Jika tidak sampai 20 dirham, belum wajib. Begitu juga seorang yang mempunyai dirham 200 dirham dan sudah sampai haulnya, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat. Namun jika tidak sampai 20 dirham, disempurnakannya dengan emas umpamanya, dia punya perak 190 umpamanya, 190 dirham. Kemudian dia sempurnakan 10 lagi dengan emas, tidak bisa kita gabungkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hal ini, apabila seseorang umpamanya memiliki 10 dinar dan 100 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, karena emas dizakati sendiri dan demikian pula perak dizakati sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai rangkuman dalam episode 41 ini adalah bahwasanya zakat emas dan juga zakat perak hukumnya wajib jika syarat-syaratnya sudah tercukupi. Dan itu wajib berdasarkan Alkitab, yaitu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW dan juga ijma' ulama. Kemudian kadar zakat emas adalah 20 dirham atau 85 gram. Sedangkan kadar zakat perak adalah 200 dirham. Kemudian bagaimana kita mengeluarkan zakatnya? Kita keluarkan 2,5%. Kemudian syarat zakat emas dan perak adalah yang pertama mencapai nisab, mencapai ukuran tertentu yang sudah dijelaskan oleh syariat. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat-syarat yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu harus Islam, harus merdeka, dan juga kepemilikan sempurna, dan juga sampainya haul. Kemudian yang terakhir kita sampaikan tadi, penggabungan emas kepada perak
pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, tidak dibenarkan bagi kita untuk menggabungkan zakat emas dan juga perak sehingga kita merasa nisabnya itu sudah cukup, dan itu tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita karena ilmu, dan juga kita dijumpakan di negeri akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.